Wisata alam Pantai Cuko, tepatnya berada di Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, menyuguhkan ragam keindahan. Pantai dengan terumbu karangnya menambah indahnya pemandangan. Berbagai jenis binatang laut menjadi daya tarik tersendiri. Keindahan dan deburan ombak yang saling bersahutan menjadi daya tarik keluarga Puji Astuti, warga Kelurahan Padang Petron, Kecamatan Kaur Selatan, untuk mengunjungi pantai ini bersama keluarga tercinta. Setiap hari libur, Puji Astuti memboyong keluarganya ke lokasi wisata pantai. Melalui rekreasi ini, Puji berharap dapat menghilangkan rasa penatnya setelah melakukan rutinitas bekerja. Tidak hanya sekedar refreshing, namun ada nilai yang lebih berharga dari itu semua. Ternyata, suara deburan ombak yang terdengar jelas dapat menginspirasi Puji Astuti dan keluarganya untuk mengasah suara dengan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. Puji Astuti, sang tilawah yang telah menjuarai berbagai lomba tilawah dari berbagai wilayah, baik tingkat Kabupaten Kaur, tingkat Provinsi Bengkulu maupun tingkat nasional, selalu berusaha mempertahankan juara di setiap kegiatan lomba. Setiap akhir pekan atau di hari libur merupakan momen yang sangat berharga bagi keluarga kami, karena pada momen-momen itulah kami memanfaatkan untuk saling mengakrabkan antara keluarga, khususnya keluarga kami, keluarga pribadi kami ya. Dengan adanya seperti itu, dengan adanya refreshing, itu akan mengurangi beban apa yang ada dalam hati kita, beban pekerjaan ataupun stres ya, semua itu akan hilang ketika kita refreshing atau jalan-jalan ke pantai. Apalagi kalau di pantai kita akan merasa lepas karena mendengar suara deburan ombak itu sangat berarti sekali bagi kami ya, untuk mengolah suara. Setidaknya kita bertanding dengan suara ombak itu. Dengan suara ombak itu bertanding untuk mengolah suara supaya suara itu lebih tinggi. Dan kemudian setelah itu kita biasanya berenang bebas di pantai ya, karena kita adalah anak pantai. Ya. Jadi kita berenang bebas di pantai. Dengan seperti itu nafas kita akan membuka pernafasan diafragma kita menjadi lebar, sehingga nafas kita insya Allah menjadi panjang. Gitu. Karena bukan hanya olahraga saja, termasuk renang juga olahraga juga untuk memperhalus
bacaan tilawah Al-Quran itu sendiri. Suami Puji Astuti, Marpensori, yang juga sang tilawah, selalu memberikan contoh dan tauladan bagi keluarganya. Saat bersama keluarga menikmati liburan, Al-Quran Saku selalu ikut serta, yang dapat ia baca dimanapun kesempatan itu ada. Saat berada di pantai, sambil menikmati sejuknya udara, ia mengalunkan ayat-ayat Al-Quran untuk mengasah vokalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Puji Astuti dan keluarganya menempati rumah yang beralamat di Kelurahan Padang Petron sejak 5 tahun lalu. 11 tahun sudah Puji dan suami membangun rumah tangga. Awal mula saya bertemu dengan suami itu ketika kami masih sama-sama menjadi mahasiswa, yaitu mahasiswa IAIN Bengkulu. Jadi pada saat itu, walaupun kami satu kampus, tetapi kami beda fakultas dan tidak pernah bertemu, karena selama ini memang belum kenal sama sekali. Jadi awal mulanya saya kenal beliau, itu ketika dalam satu pengajian, ya. Karena di IAIN Bengkulu dulu kami mendirikan organisasi IKMAH, yaitu Ikatan Qori-Qoriah Mahasiswa, yang mana pendirinya kami berdua. Nah, kemudian awal bertemunya ketika kami melaksanakan musabaqah tilawatil Quran tingkat mahasiswa tingkat nasional di Palembang. Jadi pada saat itu alhamdulillah kami berdua dipercaya untuk mewakili IAIN Bengkulu ke tingkat nasional. Nah, di sanalah mungkin Allah pertemukan kita dan akhirnya pas pulang
masih berlanjut, dan ada satu orang guru kami yang memberikan kami untuk percaya diri, untuk saling mengenal. Itu Bapak Haji Pak Imad Solihin, itu guru besar kami. Jadi beliau yang menyatukan kami berdua itu. Dan akhirnya alhamdulillah atas izin Allah kami bisa bersatu sampai sekarang. Pernikahan kami dari tahun 2008 kami menikah sampai sekarang itu alhamdulillah sudah dikaruniai 3 orang putri. Yang pertama bernama Mutiara Amirah Marpen Putri, biasa dipanggil Tiara atau Amirah. Dan yang kedua Najla Adilah Marpen. Putri kami yang ketiga Nadia Safwah Marpen. Kita Balkis. Usai melaksanakan sholat maghrib, sang suami langsung mengajarkan mengaji. Anugerah terindah Puji Astuti dan Marpensori, suami istri yang memiliki suara merdu, mereka pun dikaruniai anak-anak yang bisa mengikuti jejak kedua orang tuanya. Pada maghrib itu terutama di musola rumah ini, saya sering mengajarkan anak-anak, ya, tidak hanya anak sendiri, anak kandung, tetapi ada anak-anak dari tetangga-tetangga dan bahkan di luar desa. Mereka hadir ke sini. Pada malam hari ini ada beberapa orang anak-anak melakukan kegiatan seperti biasa, membaca Al-Quran, ada belajar tartil Al-Quran, ada tilawah Al-Quran, semuanya itu kita fasilitasi. Yang mana tujuannya tidak hanya untuk lomba sebenarnya. Lomba itu bukan tujuan, tetapi lebih daripada itu, supaya anak ini bisa membaca Al-Quran itu lillahi ta'ala. Puji Astuti yang lahir 33 tahun lalu menyadari setinggi apapun prestasi yang diraihnya, namun tak pernah meninggalkan kodratnya sebagai ibu rumah tangga. Ia adalah sosok guru bagi ketiga putrinya. Selain menyiapkan pendidikan, tentunya juga memperhatikan gizi keluarga. Di ruang makan merupakan kesempatan baginya untuk saling berinteraksi setelah seharian saling sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Puji Astuti yang telah menyandang gelar juara pertama tilawah dalam lomba MTQ sejak duduk di bangku sekolah dasar, banyaknya piala tak terhitung lagi jumlahnya. Puji yang multitalenta juga pernah menjuarai lomba pidato dan lomba master seremoni atau MC. Beragam piala yang terpajang ini menjadi saksi keberhasilan bagi keluarga Puji. Selain piagam atas nama Puji Astuti, juga atas nama suami dan anak pertamanya, yakni Marpensori dan Mutiara Amirah Marpen Putri. Saya menikah di tahun 2013, itu saya mengikuti kembali MTQ RRI. MTQ RRI tingkat Provinsi Bengkulu. Pada tahun 2013 itu
alhamdulillah mendapatkan juara 1. Kemudian lanjut ke nasional pada tahun 2013 juga, bertepatan pada bulan Ramadan. Itu di Kalimantan Selatan, tepatnya di Banjarmasin, itu mengikuti PTQ RRI tingkat nasional di Banjarmasin. Pada tahun 2015 ikut kembali lomba tingkat Kabupaten Kaur. Alhamdulillah dipercaya kembali untuk mendapatkan juara 1 kembali. Puji Astuti yang bersuara merdu tak ingin menyia-nyiakan kelebihannya untuk membagikan ilmunya kepada sesama. Selain sebagai guru di MTSN 1 Kabupaten Kaur, Puji Astuti mengabdikan diri di rumah tahfiz sejak setahun yang lalu. Selain membagikan ilmu tilawahnya, Puji juga menjadi guru tahfiz Quran. Sosok Puji di mata santri, ia adalah guru yang juga seorang ibu yang bersahaja. Selain tegas, Puji juga dikenal disiplin. Semua itu ia terapkan kepada para santri agar sukses yang sudah ia buktikan melalui lomba dapat diteruskan para santri. Ibu Puji sifatnya itu pekerja keras, penyabar. Setiap salah dikit pasti dibenarkan, diperbaiki sampai benar-benar bisa. Beliau memang suaranya bagus, tajwidnya Masya Allah. Orangnya baik, telaten, galak ada sedikit, tapi tidak parah. Ibu Puji itu orang yang baik. Misalnya dikasih waktu setorannya tidak terlambat, disiplin, dan orangnya tegas. Apabila kita mempunyai ada kesalahan di makhrijul huruf ataupun tajwid, dia berusaha untuk memperbaikinya sampai kita berhasil atau benar-benar lancar dalam makhrijul huruf tersebut. Ibu Puji pernah curhat sama saya, katanya dia pusing kepalanya, mana mikirin keluarga, mikirin rumah tahfiz maupun mikirin yang ada di sekolah. Dia berusaha untuk membagi-bagikan waktunya sebaik mungkin, mana waktu di sekolah, di rumah maupun di rumah tahfiz. Untuk mempertahankan gelar juara tilawah tentu tidak mudah. Menjaga kesehatan agar selalu prima menjadi tantangan tersendiri bagi Puji Astuti. Surah An-Naba. Ya, silahkan tafadhal.
Panjangkan deh sedikit. Sa-nya itu. Amma yatasa'alun. Sedikit cerita kunci sukses dari Puji Astuti dalam membentuk keluarga berprestasi. Puji menyampaikan pesan kepada para orang tua untuk mengawal anaknya sejak usia dini. Azim, zo ya. Tips untuk menjaga anak supaya tetap kepada Al-Quran itu yang pertama harus diawali dari keluarga. Harus berawal dari keluarga. Yang mana keluarga itu adalah pendidikan pertama bagi seorang anak. Sebelum mereka mengenal lingkungan. Baik buruknya seorang anak itu tergantung pada pendidikan orang tua. Ya, seperti bagaimana yang pada teori tabula rasa itu kan, ya. Jadi mau baik buruknya anak itu tergantung di orang tua. Jadi bagaimana peran kita sebagai ibu rumah tangga, sesibuk apapun kita, aktivitas kita sedikit pun jangan mengurangi perhatian kita terhadap anak. Kita boleh kejam kepada anak. Anak itu kalau pada prinsipnya bukan kita harus menuruti anak, tapi anak harus menuruti kita. Harus ikut dengan kita. Kalau sampai kita menuruti anak, dah rusak anak itu. Puji Astuti bertekad akan mencetak kader tilawah di Kabupaten Kaur, khususnya untuk ketiga anak-anaknya, patut menjadi teladan bagi kaum ibu lainnya. Wa ma Muhammadun illa rasul. Nangis sendiri. Puji Astuti dan Marpensori merupakan sosok suami istri yang saling mengisi dan saling melengkapi satu sama lainnya. Satu keluarga yang telah bergelar tilawah ini dapat menginspirasi pemirsa untuk dapat mencetak tilawah-tilawah masa depan.